Nah, kalau boleh tahu nih Pak, semua produk makanan dan minuman di kafe Bapak ini sudah tersertifikasi halal belum ya Pak? Waduh, emang harus? Makanan dan minuman di kafe Mbak ini udah tersertifikasi halal belum ya? Buat saat ini belum sih. Belum. Iya. Makanan dan minuman di warung mie ayam Mas Gong ini udah sertifikasi halal belum ya Mas? Belum. Belum. Halo Sobat Industri, dengan saya Sylvia Ristiana. Saat ini saya sudah bersama Pak Didin Safurdin selaku Kepala BSPJI Pekanbaru dan juga bersama Pak Eka Saputra selaku Koordinator Fungsi Pengembangan Jasa Industri di BSPJI Pekanbaru. Nah Pak Didin, kita baru saja menyaksikan nih beberapa pelaku usaha itu masih belum tahu tentang bahwasannya di 2024 Oktober itu sudah diwajibkan untuk sertifikasi halal untuk seluruh makanan minuman di Indonesia ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, baik, makasih Mbak Silvi. Sebenarnya kewajiban sertifikasi halal ini terhadap makanan dan minum yang beredar di pasaran itu sudah tertuang di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa semua produk itu harus tersertifikasi paling lambat tanggal 17 Oktober tahun 2024, termasuk juga di sana nanti hewan sembelihan dan jasa penyembelihan bersih. Nah, berarti semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia ini sudah harus sertifikasi halal ya Pak ya? Iya, paling lambat 17 Oktober 2024. Nah, kalau misalnya nih Pak, para pelaku usaha ini belum melakukan sertifikasi halal untuk produknya, kira-kira ada sanksi nggak Pak? Ya, nanti mungkin pemerintah, karena ini produknya udah produk undang-undang, maka nanti akan ada sanksi-sanksi, bisa jadi nanti peringatan tertulis. Nah, yang kedua ada denda, yang ketiga nanti penarikan produknya dari pasaran, dan mungkin untuk yang jual makanan minuman akan ada penutupan nanti. Oke, kayak kafe, restoran gitu ya Pak ya? Iya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Kebetulan nih sebelahnya ada Pak Eka Saputra nih. Saya ingin bertanya, nih kebetulan dari pengembangan jasa industri. Ya, nah, untuk sertifikasi halal itu sendiri Pak, gimana cara mendapatkan sertifikatnya Pak? Nah, terima kasih Mbak Sylvia atas waktu dan kesempatannya. Untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sebenarnya sangat mudah sekali Mbak Sylvia ya. Pelaku usaha bisa mengakses dimanapun dan kapanpun karena sudah bisa dilakukan melalui web, aplikasi berbasis web yang bisa diketik namanya Si Halal, yang itu adalah aplikasi dimiliki oleh BPJBH Kementerian Agama. Jadi ada beberapa syarat dokumen Bu Sylvia ya yang harus dilengkapi, antara lain satu nanti ada surat permohonan dari pelaku usaha, kemudian ada juga formulir pendaftaran, kemudian juga yang pasti yang wajib adalah pelaku usaha harus sudah memiliki NIB Mbak Sylvia ya, nomor izin berusaha, yang itu bisa diakses kalau pelaku usaha belum punya nih, bisa diakses nanti melalui aplikasi OSS. Nah kemudian selain itu nanti pelaku usaha membuat daftar bahan-bahan dan nama produknya, kemudian juga ada membuat proses pengolahan produknya secara singkat seperti apa, dan yang terpenting nantinya sebagai bentuk komitmen dari pelaku usaha, mereka harus membuat namanya manual sistem jaminan produk halal atau yang disingkat dengan manual SJPH. Nah setelah dokumen tersebut lengkap nih Mbak Sylvia ya, nanti diupload di Si Halal. Jadi pelaku usaha pada saat login mengisi data-datanya, kemudian mengupload dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian setelah diupload, secara sistem nantinya akan direview oleh tim BPJBH. Dan yang terpenting nih Mbak Sylvia ya, pelaku usaha tuh jangan lupa memilih LPH-nya. Jadi LPH dipilih, kalau butuh nanti difasilitas oleh kita, nantinya silahkan dipilih LPH-nya itu lembaga misalnya adalah Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru. Nah, setelah dipilih, masuk ke BPJBH, sudah oke, nah baru ada perintah tugas ke BSPJ Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan. Baru setelah itu tim kita akan melakukan pemeriksaan. Nah setelah tim kita melakukan pemeriksaan nanti ada laporan Mbak Sylvia, kita buat laporan, kemudian kita akan upload kembali di Si Halal. Kemudian setelah itu secara sistem akan masuk untuk proses sidang fatwa halal. Setelah sidang fatwa halal, baru nanti akan terbit sertifikat yang akan dikeluarkan oleh BPJBH. Nah yang lebih gampangnya lagi nih Mbak Sylvia ya,
pelaku usaha bisa download Mbak di aplikasi Si Halal untuk sertifikatnya, tidak harus asli. Jadi bisa download, di situ sudah ada nomor registrasi. Nah setelah dapat sertifikat itu, pelaku usaha bisa memberikan atau mencantumkan label halal di produk mereka dengan nomor registrasi yang ada pada sertifikat tersebut. Nah gampang ya Mbak Sylvia ya? Iya, mudah sekali ya Pak ya. Mbak Sylvia benar. Nah cuman begini Mbak Sylvia, kadangkala ada pelaku usaha itu yang mereka tidak tahu cara membuat dokumen manual SJPH. Iya. Nah, kita di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri juga dapat memberikan fasilitas konsultasi dan penyusunan dokumen nantinya untuk pelaku usaha yang memang ada kesulitan untuk proses melengkapi namanya tadi manual SJPH. Nah, kurang lebih begitu prosesnya Mbak Sylvia. Mudah banget lah. Mudah ya Pak ya, Iya, dan juga gampang. dari sangat gampang iya sekali, Pak. gampang, dan dari BSPJI Pekanbaru pun sudah menyiapkan layanan konsultasi ya Pak ya. Paket lengkap Mbak Sylvia. Lengkap Jadi sekali. pelaku usaha kalau misalkan nanti bingung-bingung, ya udah nanti bisa berhubungan dengan kita, konsultasi dengan kita sampai nantinya sertifikat halalnya jadi. Gitu sih. Nah, saya baru tahu nih kalau misalnya di BSPJI Pekanbaru ini udah ada LPH-nya sendiri ya Pak ya. Iya, benar, LPH Mbak. BSPJI Pekanbaru. Nah, kalau untuk LPH BSPJI Pekanbaru ini ruang lingkupnya apa saja ya Pak ya? Iya, mungkin sebagai informasi Mbak Sylvia ya. LPH itu singkatan dari Lembaga Pemeriksa Halal. Iya. Alhamdulillah balai kita ini Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri sudah mendapat akreditasi LPH oleh BPJPH Kementerian Agama di bulan April tahun 2022. Untuk ruang lingkup saat ini adalah masih di produk makanan dan minuman. Jadi makanan minuman itu termasuk nantinya bisa untuk restoran, kafe, produk-produk rumahan IKM gitu ya. Nah itu bisa kita fasilitasi di LPH kita Mbak Sylvia. Oke, seperti itu Sobat Industri. Jadi kita bisa menguji atau melakukan sertifikasi halal di BSPJI Pekanbaru. Iya, Nah, mungkin izin satu lagi menambahkan iya Mbak Pak, Sylvia. silakan. Jadi balai kita ini selain ada layanan sebagai lembaga pemeriksa halal dan konsultasi tadi, juga kita punya atau memiliki beberapa layanan lain nih Mbak Sylvia, yaitu kita bisa menguji produk makan minuman yang pelaku usaha dan termasuk komoditas yang lain, misalkan CPO minyak goreng sawit dan lain sebagainya. Nah itu bisa diuji di kita. Jadi nanti kita uji misalkan kandungan karbohidrat, protein dalam produk makan tersebut berapa sehingga bisa dicantumkan di label produk pelaku usaha tersebut. Wah. Nah selain itu juga nih Mbak Sylvia, misalkan pelaku usaha ini punya timbangan digital atau berapa, nah itu nggak usah jauh-jauh, bisa kalibrasi di kantor kita juga Mbak Sylvia. Nah, itu sudah paket lengkap sekali ya Pak. lengkap, sudah ada di Pekanbaru gitu ya Mbak. Terus ada lagi nih Mbak Sylvia yang tidak kalah menarik. Untuk yang sertifikasi, misalkan pelaku usaha itu pingin produknya itu mendapatkan label SNI nih. Iya. Nah, kayak contoh madu, air minum dalam kemasan, garam beriodium, pupuk organik, itu bisa di balai kita Mbak. Wah. Jadi nggak usah jauh-jauh harus ke Jakarta, Bogor, atau di Pulau Jawa, itu kan biayanya mahal. Iya. Jadi cukup di Pekanbaru, pelaku usaha kita nanti bisa kita dampingi dan sampai dengan mendapatkan namanya SPPT SNI, sehingga bisa mencantumkan SNI di produk mereka. Jadi paket lengkap Mbak, halal ada, Iya. kemudian uji produknya ada, Produk termasuk ada, SNI-nya SNI juga bisa ada. jadi paket lengkap. Iya. Selain itu juga nanti pelaku usaha misalkan membutuhkan pelatihan terkait misalkan CPPOB, cara produk pangan olahan yang baik, kemudian ada HACCP dan ISO 9001, itu kita juga ada Mbak Sylvia. Wah. Jadi ya insya Allah kita ada paket lengkap, jadi kita bisa layani semua pelaku usaha yang khususnya ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, itu Mbak Sylvia. begitu teman-teman Sobat Industri semua, luar biasa sekali BSPJI Pekanbaru ini sangat lengkap layanannya di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Putra tadi. Nah terakhir nih Pak, untuk penutupan dari Pak Dindin mungkin ada yang ingin disampaikan ini untuk pelaku industri. Silakan Pak Dindin. Baik Mbak Silvi, jadi untuk saudara-saudara kami para pelaku usaha di Bumi Lancang Kuning di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Mbak Silvi, kami jemput, kami himbau, ayo segera mengurus sertifikasi halalnya, karena terakhir mulai saat ini, terakhir tanggal 17 Oktober tahun 2024 ke BSPJI Pekanbaru, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru yang berada di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian siap melayani sepenuh hati Bapak Ibu semua untuk mengurus sertifikasi halal ini. Iya. Salam takzim dari kami dan salam hebat dari BSPJI Pekanbaru. Baiklah Sobat Industri semuanya, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Dindin juga Pak Putra.
Terakhir, bumi Melayu hebat adat budayanya, orangnya ramah, hangat, juga seru. Kami tunggu para pelaku usaha semuanya menghalalkan produk di BSPJI Pekanbaru. Sekian, salam takdim dari kami BSPJI Pekanbaru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.